Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-36 mengenai belajar CSS untuk pemula. Dan untuk video ini, kita akan bahas sedikit mengenai perbedaan tag div dan tag span ya pada HTML. Nah, kedua tag ini sengaja tidak saya bahas di playlist mengenai belajar HTML, walaupun ya kedua tag ini berasal dari HTML. Karena kedua tag ini tidak memiliki makna yang lebih spesifik ya selama tidak memiliki style CSS. Nah, kedua tag ini memiliki perilaku yang berbeda dan ini yang membedakan tag div dan tag span. Dan ini ada hubungannya dengan elemen block dan elemen inline block pada HTML. Nah, mengenai elemen block dan inline block, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan 18 mengenai belajar CSS untuk pemula. Nah, sebagai contoh, saya punya tag div seperti ini. Ya. Lalu di dalamnya saya isi dengan lorem seperti ini. Kemudian saya refresh web browsernya. Nah, jadi tag div hasilnya akan membentuk baris baru ketika di web browser. Maksudnya apa? Jika saya punya tag div lagi di bawahnya seperti ini, ya, saya isi lagi lorem, lalu saya tab, saya kembali ke web browsernya, saya refresh. Nah, maka dia akan membentuk baris baru, tidak berada di samping tag div pertama. Ini saya ulang kembali. Tag div hasilnya akan membentuk baris baru ya ketika di web browser. Sedangkan tag span ya, saya punya tag span di sini, saya isi dengan kelas komputer online. Saya refresh web browsernya. Ini sudah betul kelas komputer online di dalam tag span. Nah, akan tetapi jika saya punya lagi tag span di bawahnya, anggap ini saya copy ya. Saya refresh lagi. Nah, maka tag span yang kedua itu akan berada di samping tag span yang pertama. Ya, beda dengan tag div. Tag div hasilnya akan membentuk baris baru ketika di web browser, sedangkan tag span hasilnya berada dalam satu baris ketika di web browser. Itu perbedaan utama antara tag div dan tag span. Tidak memiliki makna yang lebih spesifik selama tidak memiliki style CSS. Nah, fungsi dari tag div itu digunakan untuk membagi atau mengelompokkan bagian pada halaman web yang memerlukan baris baru. Nah, misalnya pada halaman website itu terdapat beberapa bagian, dalam kondisi tertentu ya terkadang ada bagian atau elemen yang ingin kita tampilkan berada di bawah suatu elemen. Nah, akan tetapi dalam contoh kasus yang nyata ya, kita jarang sekali menggunakan tag div seperti ini. Ya, ini biasanya ditambahkan dengan nama kelas. Kalau kita menggunakan selektor div seperti ini, ya anggaplah di sini ya, selektornya div, saya berikan style, color, read, ya, saya refresh browsernya, maka semua tag div, ya, semua tag div itu warna teksnya warna merah. Dan tentu dalam kasus tertentu kita tidak ingin seperti ini. Ya, karena pada saat membangun website nanti itu akan ada banyak sekali tag div. Nah, biasanya itu kita tambahkan dengan nama kelas. Ya, misalnya di sini nama kelasnya header. Nah, ini kalau saya refresh, walaupun sekarang itu ada kelas yang namanya header, tapi di sini selektornya adalah div, tetap warna merah. Saya ganti kelas header. Nah, selain header, itu ada kelas yang namanya footer untuk memberikan nama kelas yang memerlukan baris baru. Footer. Nah, itu untuk tag div. Sekarang untuk tag span. Saya hapus dulu. Untuk span,
biasanya tag ini ya digunakan untuk memberikan style tertentu pada elemen blok yang tidak memerlukan baris baru. Ya, misalnya mengubah warna, ukuran, jenis huruf, dan lain-lain. Nah, jadi dengan tag span, kita bisa lakukan seperti ini. Misalnya di sini ya, setelah titik ini, saya tambahkan tag span. Ya, kemudian teks ini, ya, ini saya blok, saya klik kanan, saya pilih cut, kemudian saya simpan di dalam tag span. Oke. Jika kembali ke browser ya, ini perhatikan di div pertama ya, kalau saya refresh browsernya, ini kelihatan tidak ada perubahan apapun ya. Ya, karena sama tadi saya bilang bahwa tag div dan tag span itu tidak memiliki makna yang lebih spesifik ya selama tidak diberikan style CSS. Nah, tapi sekarang dengan adanya tag span ini, ya kita bisa memberikan style tertentu ya teks yang ada di dalam tag span ini. Ya, tinggal di CSS-nya di sini tag span color blue. Nah, teks ini yang berada dalam tag span itu akan diberikan style warna biru tanpa memerlukan baris baru. Ya, jadi saya ulang kembali, dengan tag span kita bisa memberikan style tertentu pada elemen blok ya yang tidak memerlukan baris baru. Nah, tentu berbeda dengan tag div ya. Kalau misalkan di sini ya, di sini saya tambahkan tag div seperti ini, saya tap satu kali. Kemudian ini ya, tag setelah div ini saya blok, lalu saya cut, saya pindahkan ke sini di dalam tag div. Ya, saya refresh browsernya. Nah, maka akan membentuk baris baru. Atau ini saya hapus dulu ya, yang div yang kedua. Jadi sisa satu div. Oke, saya refresh browsernya. Itu akan membentuk baris baru. Itu tag div. Jadi kesimpulannya, tag div hasilnya akan membentuk baris baru ya ketika di web browser. Sedangkan tag span ya hasilnya akan berada dalam satu baris ketika di web browser. Ya, jadi itu sedikit mengenai perbedaan tag div dan tag span pada HTML. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.